zaman sekarang karena sosial media terbuka luas, kesempatan terbuka luas, satu yang hilang adalah respect. Yes. Tidak seorang pun bahkan negara pun berhak mengambil hak privat. Oke. Gitu. Lagu tuh privat. Sistem diatur oleh pengelola benar, tapi haknya adalah hak personal. Selamat datang kembali di Talk with No Mic. Yeah. Alah, garing banget sih. Hujan nih, dingin. Itu dia gara-gara hujan, penonton bayaran kita pada nggak datang. Oh iya, benar. Jadi nggak rame. Jadi kurang rame ya. Iya, Tapi iya, kita bisa bikin rame lagi. Kenapa? Kenapa? Karena kita kedatangan seseorang yang luar biasa sekali. Yang juga ngefans sama Bulls. Padahal dulu kita zaman kecil tuh kalau setiap ada dia kita suruh masuk. Kenapa? Ya, kalau ada Oh hujan, iya sih, suruh iya. masuk. Ya kan? Jangan Kena sampai kita petir. kena Iya, petir, kena petir, ya kena angin yang muter-muter. Iya, ini Tornado. tangga soalnya. Iya, Siapa iya. dia? Kita sambut the one and only Badai. Alias doa di Badai Holo. Yo, Itu iya. nama lengkapnya ya. Nama lengkap. Nama Ada lengkap. ST-nya lagi. Ada ST-nya. Ada ST-nya. Artinya apa? ST manis. Doi sarjana teknik, Mas. Sarjana Oh teknik. iya benar nggak nyangka ya. Teknik menaklukkan hati para janda. Wih, terbukti lagu-lagu ciptaannya itu memang luar biasa. Iya. Berarti Ya kau harus banyak dengerin lagu dia. Banyak. Supaya gue bisa naklukin janda juga. Apa kabar, Bro? Baik Om Nino, Om Mike, baik. Sehat baik. ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah ya. Masih waras. Masih waras. Belum kena pinjol belum. Lu berapa tahun sih udah bermain musik? Dari Kalau- SMP kok nggak salah. Iya, Apa kalau dari main kecil? musik sebenarnya gue dari kalau main di panggung sih sekolahan ya SMP lah. SMP. kelas 1. Tapi mengenal musik ya dari TK. Dari TK udah main musik, mengenal musik. Ya? Mengenal musik. Oke. Starting from Ya TK umur berapa ya? Maksudnya balita dong ya. 4-3 tahun, 5-6 tahun ya. Ya 4-5 tahun lah. Itu apa yang alat musik apa pertama kali lu? Piano. Piano. Jadi di rumah itu memang ada organ. Zamannya anak Organ. sekarang tahu organ kan ya? Organ. Organ tahu. Organ tunggal. Ortung dong ya. Organ tuh ya kayak apa sih modelnya kayak zaman dulu tuh masih pakai pedal. Iya gitu. ingat gue. Terus ada piano. Tapi punya organ tuh yang orang kaya loh sama piano tuh, udah. Iya. Bukan kaya sih. Tembak Cuma langsung. mampu aja. kebetulan mampu. Karena zaman dulu gitu kan ciri Iya, khasnya iya, rumah iya. tuh ada piano, Iya. ada organ. Ada organ. Gak ada nih udah Iya, kelar ada. udah. Iya. Jadi memang bokap gua menyediakan itu sebenarnya bukan buat gue, Oh. buat kakak-kakak gua. Oh. Karena kakak gua nomor 1 itu pemain gitar akustik, 2, 3 itu pemain piano dan pemain organ. Nah, gua nih Anak keempat. anak keempat, anak yang sebenarnya tidak diprediksi sebenarnya. Iya, di luar BMKG gua. Luar BMKG. Makanya badan. Iya. Sebenarnya gua ada satu lagi kakak cuma keguguran. Gue sebenarnya kalau dihitung-hitung gue anak kelima. Oh, Ya kan? oke, Tapi karena oke, kakak oke. gue yang nomor 4 ini lewat, keguguran, jadi gue naik peringkat lah. Naik peringkat. Naik peringkat. Bungsu nggak jadi. Bungsu, Bungsu jadi bener-bener iya, bungsu ya, bungsu. Nah, Iya, iya. terus akhirnya di situ kan ada piano, ada organ. Nah, setiap hari tuh kakak-kakak gue kan pada les. Oh, Ada les, latihan. Gue kan masih bocil banget kan gue. Berarti jarak lo kakak lo jauh. Jauh banget. Jauh banget ya. 14 tahun sama yang terakhir. Jadi ke nomor 3 tuh 14. Nomor 14, 13, 12 gitu. Oh, Jaraknya jauh banget. Iya. Nah, jadi akhirnya gue ngelihat mereka, enak banget ya mereka nih main-main piano, apa sih yang dipencet-pencet itu. Ini pemikiran anak bocah pada saat itu. Iya. Karena pada saat itu nggak dimainin, gue iseng-iseng. Nggak langsung bisa sih, tapi gue penasaran dengan warnanya. Si putih Si itu. putih ini, putih dan hitam ini. Kalau hitam kan nggak menarik ya. Enggak, maksud gue bukan rasis, bukan. Putih Kena nih nih. gue nih kena nih. Iya. Ya, mewakili gue lah Putih. Iya. Ini putih boleh juga nih gue pencet-pencet aja. Iya. Kata nyokap gua beberapa kali percobaan itu, gua sudah menghasilkan lagu Lihat Kebunku, lagu anak-anak pada saat Iya. itu. Lihat kebunku penuh dengan bunga gitu.
Tanpa disadari tuh ya. Tanpa disadari, gua juga nggak tahu kalau itu terbentuk lagu itu. Yang tahu itu nyokap gua. Nyokap gua ngomong lah sama bokap, kayaknya Badai ada bakat nih main bola. Oh enggak. Bakat nih petinju. Kayaknya Badai punya bakat mencet-mencet nih. Iya. Ada nih bakat musiknya. Terus bokap gua saat itu sih masih, ya nanti juga berubah lagi gitu kan. Akhirnya sering dengan waktu gua semakin deket nih sama piano ini, semakin sering, dan akhirnya tetangga gue yang konfirmasi, Bolo itu siapa sih yang main-main piano kalau sore-sore gitu kan, karena gue punya waktu cuma sore. Oh itu Badai pak, itu anak lesin deh bu. Akhirnya kelas 3 SD gue lesin piano. Disitulah awalnya gue mengenal yang namanya les piano. Oke. Karena memang les piano waktu itu ya. Les piano. Kenapa gak gitar? Ya belum bisa. Belum bisa. Oh. Tapi belum kebanyakan bisa. orang tuh ya yang rata-rata kayak komposer atau segala macam pasti awalnya dari piano loh. Rata-rata ya. Iya, Rata-rata ya. Rata-rata, iya. Kalau gitar tuh kebanyakan dia pencipta lagu juga sih, cuma Pantes kita nggak jadi komposer ya. Iya. Lo waktu dulu lesnya bola, gua basket. Iya. Bener juga ya. Iya bener juga makanya. Mestinya bokap gue ngelelesin gue tata boga harusnya. udah nggak ada. Pelajarannya nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Nah, Tata itu. boga, tata busana udah nggak ada. Yang mengajarkan lo musik itu guru les berarti ya? Guru les secara partitur ya. Iya. Klasik gitu. Oh piano klasik Piano awalnya. klasik. Lo baca partitur Baca gitu ya? partitur. Jadi gue tuh pada saat itu bosan gue. Akhirnya bosan dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP. Oh. Terus tuh Terus Guru yang sama? guru yang sama gitu. Cowok, Di- cewek? eh, Masih ingat gak namanya siapa? kenapa sih? Namanya- Kenapa sih cowok cewek? ada kalau nggak salah ada 2 kali pergantian ya. Dua-duanya ibu-ibu sih. Oh. Ibu-ibu. Karena gue pada saat hari pertama ngeles itu kata nyokap gue malah ngobrol sama bu gurunya gitu. Kecil-kecil sudah bisa menaklukkan hati seorang perempuan. Karena gue dari dulu emang suka ngobrol. Temen sebangku gue aja sering kena hukum Gara-gara sama guru, ngobrol sama lu. ngobrol sama gue. Gara-gara dia. Iya gitu. Jadi Udah. ibu guru lesnya nggak ada kerjaannya jadinya. Iya. Jadi ngobrol doang sama dia. Iya, guru lesnya, ayo latihan yuk, ngobrol lagi gitu. Ya gitulah intinya gua dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP udah mulai belajar piano klasik sampai akhirnya gua bosan sendiri gitu. Karena kan setiap kali baca part Iya. lagunya harus benar-benar pakai di klasik itu kan ada nomor jari. Benar. Ya kan? Jadi benar-benar mainin part itu harus sesuai dengan jari yang ada nomornya. Iya. Terus kita benar-benar bacanya kan 2 part. Dua kunci, kunci G sama kunci F. Kunci G di kanan, kunci F di kiri. Jadi pemain piano itu independensi otaknya bagus. Iya, balance kanan kirinya imbang ya. Iya. Gitu. Nyesel juga gue dulu nggak main piano. Nggak usah. Kalau nggak gue bisa kayak Roma Irama. Iya. Iya. Mari. Mari mas. Produk. Nah terus akhirnya gini, itu lu piano sampai kelas berapa tuh? Piano 1 SMP. SMP. Les ya. Iya lesnya. Abis klasik. itu udah bener-bener gak les sama Habis itu sekali. lepas. Gua mulai yang tadi gue bilang gua mulai ngulik lagu-lagu Indonesia pada saat itu. Tapi sebelumnya tahun 88 kelas gue tuh berarti kelas 4 atau kelas 5 SD gitu ya. Itu gua lihat satu band yang pada saat itu band baru. Yang jadi trigger lu Yang untuk jadi trigger akhirnya gue main musik untuk seterusnya nih. Gua harus punya band ketika nggak tahu SMP nggak tahu SMA. Pokoknya gua ngeliat band itu gila nih band keren banget. Band itu adalah Club Project. Club Project. Itu pecah sih dari awal-awal. Itu dia jatuh pakai. cinta banget gua sama Iya. Club. Pada saat itu dari segi lirik, lagu, aransemen itu gua suka banget gitu. Lagu apa yang paling bikin lo tertrigger? Tentang kita. Tentang kita. Iya, kembali. Iya. gitu kan. Kembalilah kini. Kasih apa kini lupa gue. Kembalilah kini. Ya benar gue. Tahu udah kembalian apa gitu. Saat itu kan lagi gempuran pop-pop yang melankolis. Ya, Obi Mesak. Mesak. Terus Dian Piscesa, Tommy Pance J. Pondal, Pisar. Tommy J. Pisar. Iya. Termasuk Rano Karno ya. Kano. Oh iya juga. Kelap-kelip lampu di kota. Oh, iya. Anjir. Dari matamu Natal.
Kita Ini memang nyambung nih. satu masa. Kita sendiri. satu. Iya, iya. Bener. Tommy J Pisah ya kan di Yoi. batas kota ini. Hari Mukti. Hari Mukti. Iya, Cuma iya. gue jatuh cintanya sama Kla memang. Wah lagu ini gila banget ya, maksud gue di zaman itu menurut gue kayaknya belum ada nih musik kayak Iya, gitu. iya, iya. Situlah gue tertrigger. Padahal di zaman-zaman itu tuh setahu gua ya, itu udah mulai ada slang, udah ada slang ya? Slang udah. Slang Dewa udah ada ya? Oh Dewa belum. Dewa belum ya? 91. Dewa 91. Ah, Oke, slang udah ada Itu tuh awal-awal kalau muncul ya slang Slang ya. 90. Masih formasi ya. 89 Masih ya. awal banget ya. Ya. awal. Terus udah gitu kalau dari luar tuh udah mulai Metallica. Ya, Ya kan? Metallica, betul. Karena seingat gue kakak kelas gue SMP tuh rata pada Metallica banget tuh. Betul. Hampir semuanya. Tapi Betul. lu malah Club Project ya. Iya, jadi gua waktu SD gue punya temen istilahnya bukan bersahabat sih tapi berteman baik lah. Dia sering jadi saingan gua kalau nyanyi di SD. Oh, oke. Jadi gua kan di SD di Tarakanita. Nah, justru gua pada saat SD itu nggak terlalu mengaplikasikan permainan musik gua. Gua malah senengnya nyanyi. Karena gua kalau ada misa-misa Katolik, terus kalau ada acara-acara apa, gua suka Suruh nyanyi. suruh nyanyi, sama kepala sekolah, ayo badai nyanyi gitu ya, lagu-lagu anak pada saat itu. Iya. Nah saingan gua ini sekarang jadi wakil ketua balik DPR. Waduh. Iya, namanya Martin Manurung. Oh. Itu teman baik gua tuh. Oke. Iya, kalau nggak salah komisi 6 apa komisi berapa. Berarti suaranya bagus juga tuh dia. Wah keren memang. Itu saingan gua tuh waktu SD. Jadi di SD Tarakanita tuh waktu itu ada pengiriman pertukaran pelajar Iya. Indonesia Jepang. Nah, gua di audisi tuh sama kepala sekolah gua. Tapi gua gagal, yang berangkat Martin. Oh. Gitu. Ya udah akhirnya dari situlah gua mulai istilahnya setelah mengenal nyanyi, terus gua kenal sama misalnya gua lihat Club Project berubah tuh. Inian impian gua. Iya. Keyboardis gitu. Dan awal lo menciptakan lagu ke itu SMP. SMP. Jadi kan itu kan kelas 5 kelas 6 gua lihat Kla. Terus gua mulai bikin lirik udah di mulai- agenda sekolah Iya, gitu iya, kan. iya. Bahkan kelas 1 SMP gue bikin band yang belakangnya ada project juga namanya. Oh, karena follow the Iya, Kla ini ya. Namanya karena gue sekolah siang, Iya. Afternoon Project. Afternoon Project. Iya. Berberapa tuh? Berempat. Berempat. Oke. Dan band ini di Tarakanita itu band yang bisa mengumpulkan cewek-cewek. Karena lagunya Liriknya lagu-lagu ya, yang lagu-lagu. gitu. Iya. Zaman itu kan zaman yang lu tadi bilang, Iya. thrash metal. Iya benar. Iya kan, dan glam rock Iya, glam rock ya, Def ini kan. Leppard ya. Ya kan, kayak Metallica, Sepultura. Iya. Iya, banget benar. tuh. Ya kan, nah cuman gua doang yang bisa bikin cewek-cewek itu pada ngumpul. Karena lagunya ya Faris, Kla, Krakata, wow ini gitu. Ngeri ya. Ngeri nih. Nah terus masih inget gak tuh lagu pertama lo itu sekarang kayak gimana? Pernah nggak ditampilkan atau naikin ke band-band lo itu? Kalau untuk yang Afternoon Project kayaknya belum pernah dibawain, tapi gue masih ingat judul lagunya. Judulnya Hanya Sebatas Mimpi. Oke. Karena gue bermimpi memiliki seorang cewek waktu itu kelas 1. Nggak usah disebut namanya lah ya. Iya. Pokoknya Mawar. Saya melakukan ini karena Awalnya sih saya coba-coba. ya gitu. Gue senang sama dia. Terus kebetulan ada triggernya guru seni musik gue. Nanya siapa yang suka bikin puisi. Gue tunjuk tangan. Gue bilang saya nggak bikin puisi, saya bikin lagu bu. Ada cewek itu kan. Kesempatan nih. Ya udah, kamu maju ke depan nyanyiin kalau memang kamu berani bu. Gitu. Gua pakai gitar balesnya temen gua di situ, nggak tahu bagaimana, pokoknya gua main asal aja, yang penting inilah gitu kan. Dan saat itu satu kelas gua suka lagu itu. Nah disitulah mungkin Tuhan menunjukkan lu bisa nih jadi pencipta lagu ini. Karena saat itu umur berapa ya, kelas 1 SMP itu umur berapa ya? 12 lah, 13 ya. 12 tahun satu kelas gue itu minimal satu kelas ya, itu udah suka lagu gua. Tapi nggak lo abadikan tuh lagu tuh? Enggak, Sayangnya sayang itu. Gue cuma apal liriknya doang, judulnya doang. Tapi ceweknya masih ada tuh. Apanya? Cewek masih ada. Masih, udah pindah ke Australia. Oh, mungkin dia ingat kali kata-katanya. Coba tanya. Mungkin dia ingat. Niat banget ya. Coba Mbak hubungin Mbak. Ya. 08 09.
Tapi kalau 0809. kalau lagu pertama ciptaan lo yang ditampilkan di radio, Di radio. atau di TV gitu. Oke, di radio. Kalau di radio berarti ya ketika gua membentuk band lah. Oke, Yang ya, ikut ya, festival ya. apa namanya lomba ya? Jadi waktu itu kan gua itu gua udah kuliah musik. Jadi setelah gua kuliah teknik mesin Trisakti, gua kerja di perusahaan alat berat dulu setahun, terus gua resign, baru gua sekolah musik. Nah di sekolah musik itulah gua membentuk Krispati dan akhirnya gua kecanduan sama acara radio yang namanya Gulali Kustik. Gulali Kustik. Iya. Iya. Acaranya boleh nyebut nama radionya? Boleh. Namanya Mustang FM. Mustang. Iya. Itu gua itu pun dari kasih tahu sama mantan gua. Mantan gua itu anak UI kan, dia suka denger nih, kamu kayaknya bagus deh kalau ikut acara ini kan kamu suka bikin lagu. Gue bilang iya juga ya, udah akhirnya gue nelpon lah ke Mustang, ikut lah gue episode itu. Dan gue masih jadi penyanyinya. Iya. Iya, gue masih jadi penyanyinya. Jadi gue main keyboard sambil bawain lagu sendiri itu. Yang lo ciptaan itu. Iya. Terus rasanya lagu lo on air di radio tuh didengarkan banyak orang tuh apa? Ya, gue merasa akhirnya jalan terbuka lah. Artinya lagu gue mulai ada skala nasional gitu kan. Tapi sekali lagi nyokap gua kan selalu bilang sama gua, lo kalau mau benar-benar total harus ada hasilnya. Jadi jangan cuma didengar di radio doang, tapi albumnya mana? Gitu kan. Challenging Waktu lagi itu masih tuh ya. kompilasi ya Gulali Masih Kustik kan? kompilasi. Dan akhirnya 2005 pecah telur tuh album pertama Krispati Kejujuran Hati dan semuanya itu lagu gua kecuali satu Cinta Putih ciptaannya Bang Pai, nah itu rilis. Itu baru pecah tuh ya. Baru pecah tuh akhirnya dinobatkan lah Badai itu sebagai anak band. Tapi lu nggak pernah ikut apa? Zaman dulu kan ada LCLR tuh. Oh Lomba enggak. Cipta Lagu Remaja dulu tuh. Kalau gua tuh ikutnya gua sempat main reguler 97 sampai 99 gua main reguler sambil kuliah sambil main malam Di mana? Kafe. di kafe. Mana? Ya dong kafe masa di warkop. Emang boleh. Ngamen kalau di Siapa tahu warkop. di Riung Kuring. Iya benar. Udah reguler dibayar Pak udah. Gua Kafe apa? 97 gua main di News Cafe Setiabudi. Oh, di Kafe Kuningan. Kuningan. Ah. Terus ada juga di Lamborghini. Oh, Kemang. Lamborghini Kemang ya, tahu gua. Front Row gua pernah. Front Row ya. Terakhir Hard Rock. Iya. Atrok yang pas yang Hard di mana Rock nih? Sarina. Oh, masih di Sarina ya. Sarina. Belum pindah ke Iya. IX sekarang. Tapi gue di Hard Rock itu, IX. Hard Rock itu gue mainnya hari Selasa karena Jumat Sabtu itu udah didominasi sama band Filipin. Oh. Gitu. Iya. Sama band gue namanya Integral. Karena anak-anak teknik semua. Oh. Namanya oke. Integral. Oh gitu. Iya. Teknik Trisakti. Teknik Trisakti. Oh. Gitu. Sampai sekarang masih suka ngumpul? Kemarin waktu reuni nggak ketemu sih. Ngumpul Ada maksudnya? satu anak ekonomi, drummer gue anak ekonomi. Ada yang jadi nggak tuh dari mereka? Kayak lu Gak gini. ada, karyawan semua. Karyawan semua. Karyawan semua. Lo doang nih yang tetap Gue aja yang fokus. kekeh gitu ya di Kekeh. musik sampai sekarang gitu. Iya. Tapi emang ada rezeki di situ dia. Iya sih. Iya. Lo nggak Jadi mau pindah? karyawan lucu. Ada yang lucu nih. Jadi bos gua kan gua kerja di satu perusahaan alat berat ya di TB Simatupang. Depannya T belakangnya O gitu. Sidul. Ya kan gua kan dari Iya benar-benar. masuk itu susah bang. Anak bayi insinyur. Bang Ben. Tukang insinyur. Masuk situ susah. Tesnya susah, filtrasinya susah dan akhirnya gue bosan Senin sampai Jumat cuma kerja di pabrik doang. Iya. Pabrik maksudnya bukan pabrik lah. Pembuatan lift, kemudian apa namanya ngeliatin persiapan apartemen segala macam kan. Gua kan proses produksi, ini gua kan bagian gua. Bosen gua, resign. Kata bos gua, emang kenapa resign? Wah, saya mau bikin band pak gitu. Nah, kamu kalau mau ngeband sama anak kantor bisa ngeband kan? Kenapa? Kamu di sini kan gaji kamu kurang emang gajinya. Sabarlah, tahun depan juga naik. Enggak pak, saya bukan gitu pak. Ntar bapak bisa lihat band saya di TV lah. Asik. Gitu. Iya. Kan, emang bandnya udah ada? Belum pak. Ketawain sama bos gue. Nih anak aneh nih. Yaudah terserah deh. Setelah itu gue masuk IMI sekolah musik barulah akhirnya bikin band. Gitu. Pada saat launching album pertama bos gue itu gue undang. Diundang. Ya, Apa dia bilang? Atrium Senen. Oh dia bilang oh ini band yang bikin lo resign dari kantor gue.
Yang tadinya belum ada padahal. Iya Pak, ini kan makanya kan saya bilang nanti satu saat Bapak akan lihat band saya. Iya. Tapi nih, udah kalau lo lihat dari permusikan ya, dari zaman kita dulu terus sampai ke sekarang nih perubahannya apa sih yang signifikan menurut lo? Secara signifikan Kalau kita zaman dari dulu kan ada kayak tadi kita bicarakan ada ya. pop cengeng segala macam. Oh ini kan? ini dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang genre boleh apa genre, sih? Ya kalau gue lihat musik yang memang punya ciri khas berhenti di 90-an. Oke. Yang benar-benar punya ciri dan bisa naik di bidang masing-masing. Iya. Setelah itu ya mengulang yang sama. Mengulang yang sudah ada. Termasuk band gua. Iya. Gitu kan. Iya. Jadi 90 itu adalah titik terakhir di mana genre-genre baru itu keluar di musik Indonesia. Dan semuanya berjalan sesuai dengan kapabilitas masing-masing ya. Iya. Rap masuk, rock gila-gilaan juga, Iya. pop Ska cengeng juga juga, ada. ska juga Iya. ada gitu kan, jazz berkembang. Tapi di tahun 2000 ke sini ya semua berkiblat dengan apa yang udah ada. Nah, bedanya kalau sekarang ini adalah kesempatannya makin luas karena kan sosial media terbuka lebar. Iya, benar-benar kayak dulu ya, Nggak kayak sulitnya dulu. ya. Om, kalau mau rekaman zaman dulu cuma orang satu yang punya duit. Iya, benar. Yang kedua emang benar-benar bisa main musik dan bisa nyanyi. Iya. Ya kan? Iya, benar. Yang ketiga yang emang bergabung sama label. Iya. Gue pernah lihat bro, tahun 99 itu kan gue pernah jadi OB di salah satu studio rekaman. Serius lo? Iya. Oh ya? Studio rekaman Baru di tahu Salemba gue. Tengah. Dia di OB. Jadi OB karena Bikin kopi segala bikin macam. kopi. Jadi gue dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi gue masuk tiap hari. Pas 99 kan lu udah main musik kan padahal. Betul, tapi kan bokap gue meninggal 25 Juli 25 Juli 1999. Oke. Bokap gue meninggal. Ya udah, bantuan stop tuh. Gue harus bantu nyokap gue. Iya. Nah, sementara gue kalau mau kerja di musik kan gue belum ada pengalaman. Iya. Justru gue mau kerja di studio rekaman. Gue pikir bisa dilatih jadi operator kayak apa kayak. Ada kerjaan apaan bang? Jadi bang Bikin kopi. udah bikin kopi aja. Wah, bikin gue itu perjalanin bro. Iya. Hanya untuk ngeliatin om-om Pampers rekaman, Cerit. Deloitte rekaman di Iya, situ. iya. Gitu. Nah disitulah gue lihat bener-bener kalau rekaman tuh lu harus punya kemampuan. Dan operator rekaman itu pada saat itu jadi raja. Dan nggak semua orang punya kesempatan kayak lu. Iya, penyanyi telat datang suruh pulang sama operator zaman Oh, itu. serius? Iya. Oh, iya? Benar-benar disiplin tinggi. Jadi operator yang megang kendali tuh. Pegang kendali. Nah, kalau sekarang kan beda. Terbalik. Iya, kebalik. Sekarang terbalik. Beliin Samsu dong. Operator. Operator. Wah, gila. Dunia terbalik banget berarti ya. Makanya. Iya. Perubahannya udah drastis nih ya. Iya. Jadi pada saat itu benar-benar dia tuh adalah penanggung jawab studio rekaman yang punya kuasa. Nah inilah maksud gue bicara begini bukan mendeskripsikan salah satu profesi, tapi di zaman sekarang karena sosial media terbuka luas, kesempatan terbuka luas, satu yang hilang adalah respect, Yes. ya kan? Yang kedua otentifikasinya. Karya sekarang itu menurut gue ya meskipun itu karya sendiri menurut gue tidak terlalu otentik lagi. Iya. Kadang nggak punya jati diri ya. Iya, karena nggak dibangun dari spirit yang konsisten gitu. Kalau gue lihat sekarang lebih ke musik yang easy listening aja udah. Iya. Yang orang bisa Dan ibaratnya. making money, Iya. making money udah. Gitu. Iya. Dan potongannya bisa masuk TikTok. Nah, itu. Sekarang ya itu bedanya ya. Kalau gue lihat sekarang tuh orang bikin musik gimana caranya ini part ini bisa masuk ke TikTok. Ya. Kalau dulu kan nggak mikirin itu ya. Iya, bikin aja. Bikin mau aja masuk, gitu. mau masuk ke sosial media mana juga. Yang penting kan orang ke toko kaset lo dibeli kasetnya. Walaupun ada eranya bikin musik itu, bikin lagu itu gimana caranya bisa masuk jadi soundtrack sinetron. Ya, Ada itu juga. di zaman gua tuh. Di zaman Di zaman gua itu bahkan udah dipesan sama salah satu TV swasta gitu kalau kita mau ngeluarin album kedua misalnya gitu. Bikin dong, ini ada sinetron baru. Kalau bisa masuk sini untuk promosi kan. Ya kalau lagunya bisa bertahan dan memang cocok, kalau enggak kan artinya kita jadi budak industri. Iya. Nggak ada satu ciri khas lagi. Gitu. Tapi lagu-lagu zaman dulu emang long lasting semua sih kalau Harus menurut gua diakui. ya. Iya. Harus diakui. Dari segi aransemennya, termasuk lirik-lirik Liriknya. kata-katanya itu udah Betul. gitu deep semua loh. Betul. Kalau gue kira anak sekarang juga begitu mengulang lagi dengerin lagu-lagu lama tuh mereka sebenarnya enjoy. Iya, makanya kan sekarang kayak misalkan nggak apa-apa gue sebut aja misalkan kayak Wijaya 80.
Iya. Itu kan mengulang lagi kesuksesannya lagu-lagunya Faris, Iya. lagu-lagunya mungkin di zaman-zaman ada Didi Bova, zaman-zaman 90-an tuh. Iya. Ya mereka mengulangi itu lagi. Memang terbukti karena sekarang seleranya anak sekarang ini ternyata jadi mundur seleranya. Iya. Gitu. Jadi mereka malah menyukai lagu-lagu tua. Hampir sama kayak fashion ya. Iya. Sekarang fashion juga udah begitu lagi kan, balik lagi ke celana lebar lagi. Betul. Sekarang gue pakai baggy-bagyan. Itu juga lebar nih celana pendek gue nih. Iya. Celana pendek lebar karena pinggang gue lebar juga sih. Nah, jadi aura vintage itu kembali lagi sekarang. Iya. Dai, lu kan kalau gua nilai kan orangnya idealis ya kalau gue lihat. Kalau koreksi kalau gue lihat Iya. Badai ini orangnya idealis banget. Nah, gimana caranya lu menyeimbangkan keidealisan lu? Ini mungkin juga buat pemusik yang atau pencipta lagu yang nonton gitu ya. Menyeimbangkan antara idealisme kita dengan kebutuhan industri Market yang industri ya. cepat Iya, gitu. benar. Itu menurut lu gimana? Ya, jadi gini ya, untuk menjadi idealis itu kan sebenarnya kalau gue berprinsip gue punya idealisme harus berjalan, tapi idealisme yang benar adalah yang bisa terintegrasi dengan komersialisme. Oke. Gitu. Iya. Jadi idealisme itu tidak akan berjalan kalau lu hanya berpatokan pada cara pikir lu aja. Lu nggak bisa beradaptasi dengan apa yang ada di lingkungan lu. Nah, kalau gua dari dulu, dari zaman gua sekolah, memang bokap gua memang orangnya juga idealis ya. Bokap gua selalu menelurkan pemahaman-pemahaman yang jarang orang pikirkan di zaman itu. Nah, itu mungkin tertular kali ke gua dari cara pikir gua sampai gua akhirnya ke dunia musik. Sampai saat ini terus terang aja banyak orang yang bilang bahwa lu nggak capek ya bikin lagu cinta gitu. Bikin lagu ballad lu nggak capek gitu kan. Perasaan lu nggak terganggu gitu ya. Mental lu bikin lagu cinta gini. Gua bilang ya gua harus konsisten di situ. Iya. Karena pertama gua maksimal di situ, optimal di situ, dan gue making money di situ. Dan lo enjoy itu. Dan gue enjoy di situ. Iya, passion lu emang ballad soalnya kan. Betul. Jadi sekarang ini gue bersyukur banget, gue masih termasuk mungkin ya 20 besar pencipta lagu yang masih dicari lah kalau untuk lagu-lagu garuk-garuk aspal gitu ya. Iya. Lu hubungin Badai gitu Iya. kayak gitu. Gue masih dicari lah untuk itu. Tapi gimana caranya gue mengimbangi dengan keadaan sekarang? Ya gue harus adaptif juga. Termasuk adaptif gimana caranya dengan sosial media. Itu dia. Lalu bikin gimmick-gimmick apa. Mungkin gue bukan orang yang suka gimmick yang terlalu gimmick banget ya. Misalkan sengaja bikin gimmick rumah tangga hanya buat laku misalnya gitu. Iya kan gitu kan. Itu nggak Badai tuh. Itu enggak. Bukan itu. dia itu. Tornado itu tornado. Iya. Dan gue males melakukan itu sih. Iya. Gue gimmick-gimmick yang ada adalah dari gimmick karya aja. Ya. Gue bikin lagu misalkan kemarin gue baru kesempatan bikin lagu buat Panglima TNI gitu kan. Itu memang sebuah gimmick positif yang memang gue dapat dipercaya gitu sama orang TNI satu, dan memang gue bikinin lagu buat dia, dan ternyata itu turut membuat kalau di pemilu tuh elektabilitas ya. Elektabilitas. Iya Kalau di benar. musik apa ya namanya? Ya istilahnya Fleksibilitas. algoritma gua. Algoritma. Ya itu naik lagi. Karena gua masih berkarya tapi sudah beda dunia. Maksudnya bukan dunianya dalam arti masuk ke ranah-ranah yang sekarang masuk ke pemerintahan. Iya. Sama ini Mike, dia tuh lagi bolak-balik meeting terus sama Nah, itu teman-teman dia. kita di wakil sana. Iya. Lu ngurusin Saroni ya? Enggak ngurusin aku ya. Jadi so far gimana soal hak cipta pemusik dan pencipta lagu ini? Iya, jadi kan kalau masalah hak cipta ini kan memang bukan barang baru, bro. Sebetulnya iya. Nah kan udah barang lama nih. Penyelewengannya juga udah lama, udah puluhan tahun kan. Nah, sekarang itu pencipta lagu sedang berjuang untuk mengajukan revisi. Revisi undang-undangnya. Undang-undang hak cipta. Karena jujur aja nih, ini gue persingkat aja pembahasannya. Intinya adalah kalau mau dilihat akar masalahnya memang di regulasinya. Oke. Karena regulasinya itu masih 60% berpihak kepada pengguna. Oke. Padahal namanya undang-undang hak cipta. Harusnya berperan berpihak kepada si pencipta. pencipta. Iya. Padahal kalau dari segi persentase undang-undang, kita itu 47%
atau 51 pasal di dalam undang-undang itu membicarakan tentang pencipta. Tapi pada saat aplikasinya berpihaknya kepada pengguna. Kenapa? Karena yang ngasih duit pengguna. Oh, oke. Ya, gua harus mengatakan itu. Karena secara bisnis, pengguna ini kan mendatangkan bisnis. Pengguna ya kita bisa sebut IO misalkan, penyanyi atau sponsor, investor. Mereka kan mendatangkan cuan. Nah, tapi yang dilupakan adalah bagaimana cuan itu datang kalau nggak ada karya. Iya benar. Iya dong. Katakanlah sebuah band berkumpul, masa mau arisan? Kan nggak mungkin. Kita ngumpul nih, misalnya kita bertiga nih, bikin band nih. Bikin proyek bangunan. Arisan yuk, gitu. Kita bikin ini yuk, proyek jembatan gitu. Enggak dong. Kita berkumpul karena sebuah lagu. Yes. Nah, itu yang terlupakan, bro. Sehingga banyak pencipta lagu yang dalam tanda kutip mereka tidak bisa terpenuhi haknya. Mereka ada yang sakit nggak bisa berobat, meninggal nggak bisa bayar ambulans, dan itu semua ada di Asosiasi Komposer seluruh Indonesia, AKSI, yang mana gue sekjennya dan Piu Padi ketuanya. Kita banyak menemukan itu, bahkan om-om kita yang pencipta lagu 70-an 80-an mereka meninggal juga dengan tidak punya apa-apa. Di luar mereka tidak bisa menabung atau mungkin terlilit apa, tapi nyatanya lagunya nggak bisa menghidupi. Hanya tinggal nama doang lah ya, gitu. Tapi nggak ada apa-apanya. Jadi kita sedang bergerilya lah, memperjuangkan ini untuk mendatangi fraksi-fraksi di DPR, terutama kita bertemu dengan fraksi-fraksi di Komisi 13. Kita paparkan sistem usulan kita yang existing dan yang sekarang mau kita ajukan. Intinya kita ingin pembayaran lagu pada haknya pencipta itu dibayarkan langsung. Jadi misalkan jam 3:05 ini kita ada panggungan, lagu gue dipakai nih di Fatmawati sini misalnya gitu ya. Ya udah jam 3:05 gue terima duitnya. Oh, selangsung itu? Langsung itu dengan menggunakan digitalisasi. Jadi nggak pakai mampir-mampir kemana dulu ya? Nggak perlu pakai formulir apa segala macam. Harus direct ke si penciptanya langsung. Ya, tidak perlu lagi melewati lembaga-lembaga yang selama ini tidak bekerja dengan baik. Dan nominalnya hitungannya based on dari kontrak pengguna. Jadi misalkan artis nih dibayar 200 juta. Kita minta 10% dari situ. Bukan 10% dari kontrak artis, tapi ditambahkan nilainya kepada nilai kontrak artis. Jadi bayar 200 juta, kita minta tambahin jadi 20 juta nilai kontraknya. 220 juta. Nah 20 juta ini dibayarkan ke siapa? Ya ke pencipta-pencipta lagu yang lagunya lo bawain. Dan itu bukan untuk satu lagu, tapi dibagi pro rata. Misalkan kita bawain 10 lagu, kalau gue punya 3 lagu, berarti gue terima 6 juta. Kan 10% dari 20 juta, 2 juta kali 3. Tapi gue terima real time. Nah itu sistemnya udah lo bikin dan udah lo ajukan gitu kan? Aplikasinya sudah siap. Makanya kita paparkan. Udah sempat teruji tuh aplikasinya? Sudah mau kita pakai nanti di Aksi Fest tahun ini, kalau mungkin di bulan November. Jadi Aksi Fest itu mungkin di podcast Talk with No Mic ini ya. Ini gue promosikan, itu adalah festival pertama khusus untuk pencipta lagu. Mesti hadir kita nih. Nanti pasti gue undang. Jadi festival ini untuk monumental dari karya-karya. Memang akan dibantu juga oleh beberapa penyanyi. Tapi kalau lo lihat misalkan Pesta Pora, Synchronize, muke-mukenya kan muke penyanyi. Iya kan? Muke penyanyi. Muke band ya kan. Gak pernah ada muke penciptanya. Iya sih. Gak pernah. Boro-boro muke ditaruh di LED aja kagak ditulis namanya. Karena bumpernya nongol ya. Bumpernya nggak nongol ya. Iya, baru misalkan penciptanya posting nih, terima kasih udah bawain lagu saya. Netizen baru ngomong, oh itu lagunya Bang Badai. Boro-boro ditulis. Nah, kita ingin Aksi Fest ini menjadi festival pertama khusus untuk pencipta dan muka-mukanya monumentalnya memang muka-mukanya komposer ini. Supaya apa? Supaya orang tahu di balik lagu-lagu hits Indonesia ini ada loh. Behind the scene siapa sih behind the scene-nya gitu kan? Man behind the song-nya ini loh. Iya. Sekaligus mensimulasikan si aplikasi tadi ya? Aplikasi tadi. Kita akan tunjukkan bahwa hari ini ada 50 lagu yang dibawakan, dibagi ke 50 pencipta, masuk ke rekening masing-masing. Itulah maksudnya.
Nah sebelum ini kan dulu kan kita sering ya maksudnya dengerin orang-orang bawain lagu siapa Ya. gitu, lagu siapa itu mereka izin gak sih sebenarnya? Nah, kalau bicara masalah izin, Kembali ke personalnya lagi ya kembali ke masing-masing ya. personal dan sistem. Oke. Dan sistem. Terus terang izin itu kan kalau di dalam undang-undang itu sebagai apa ya? DNA-nya intellectual property lah. Jadi misalkan gini, lo lihat berita di Google gitu ya. Sekarang kan nggak ada berita gratis, bro. Iya. Iya kan? Lu sistemnya mesti subscription. Subscription itu adalah sistem perizinan sebenarnya. Iya. Artinya menghormati jurnalis dan sistemnya untuk mengakomodir beritanya. Iya kan? Begitu juga dengan lagu. Lagu itu bukan barang bebas. Kalau orang-orang LMKN bilang pakai aja bebas asal bayar. Sekarang gini, kita mau booking gedung untuk konser aja. Gua aja bikin konser 4 kali untuk solo karir gua bayar dulu, bro. Iya benar. Ya kan, nggak ada, pakai aja asal bayar. Nggak ada. Emang gedung GKJ punya gua. Nggak bisa. Lagu bukan barang bebas. Iya. Lagu itu intellectual property, dia unik Yes, tuh. benar. Private, personal. Negara nggak bisa mencampuri urusan personal. Betul. Benar. Itu tidak sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45. Anjir. Yang berbunyi bahwa yang berbunyi bahwa intinya adalah tidak seorang pun bahkan negara pun berhak mengambil hak privat. Oke. Gitu. Lagu tuh privat. Sistem diatur oleh pengelola benar, tapi haknya adalah hak personal. Nah sebenarnya kan dari dulu udah ada ya bukan komunitas tapi asosiasi pemusik kan dari dulu udah ada sebenarnya kan ya. Ini sama sekali nggak pernah ngulik ke situ ya. Jadi dari dulu itu kan Undang-Undang Cipta kan sudah ada sejak tahun 87. Di situ LMK yang pertama kali berdiri itu Yayasan Karya Cipta Indonesia YKCI. YKCI. Baru ada WAMI, baru ada RAI, segala macam. Nah, tugas LMK ini kan adalah mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kita ini sebagai komposer. Tapi posisinya adalah penerima kuasa, bos. Jadi lu nih, misalkan lu mau ada urusan hukum, lu menguasakan kepada kuasa hukum. Artinya bosnya siapa? Bosnya Bosnya lu dong. Iya, Nino. Lu kan melimpahkan kuasa kepada lawyer. Iya. Lu mau cabut, lu mau gugat, lu mau apa ya terserah lu kan. Iya kan? Lu begitu juga dengan lagu. Kita menguasakan itu kepada lembaga, bukan lembaganya yang jadi bosnya. Kitanya bosnya. Iya dong. Iya, kita yang menentukan lagu ini bisa dipakai atau tidak, atau lagu ini sistemnya bagaimana. Harusnya komposer itu diberikan waktu dan ruang untuk turut untuk memutuskan ini. Ini kan enggak. Ini kan enggak. Nah, lagi pula transparansinya enggak ada. Akuntabelnya tidak bisa teruji. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Iya. Di mana letak duit-duit ini sebenarnya? Gitu loh. Iya. ini yang lo mau perjuangan untuk udahlah nggak usah pakai sistem itu, ini sistem baru. Langsung Betul. transfer aja. Lu kalau mau ngurus karaoke, restoran, kafe nggak apa-apa. Iya. Karena nggak mungkin dong gue nagih-nagih karaoke. Iya. Ribet. Kayak ormas loh. Iya. Iya makanya. Orang hitam. Tapi kalau untuk urusan konser itu ranah privat, bos. Iya. Ranah privat. Artinya konser itu harus memberikan keleluasan kepada pencipta untuk ya udah, ini mau gimana sistemnya? Mau 10% kah? Mau sistemnya langsung kah? Mau apa kah? Ya udah, ini bukan ranahnya LMK gitu. Itu. Iya. Makin seru ya. Masih ada waktu sejam lagi ya. Iya. Jadi kita kalau lanjut bisa 5 episode. Ini kita belum ngomongin bola, belum ngomongin basket nih. Udah keseru di situ nih. Di next episode aja. Next episode-nya. Gua harus diundang lagi nih. Harus, Iya. wajib. Kan dia tinggal di sebelah kan, tinggal kita ketok aja. Iya. Ada gitu. Mari, thank you udah mampir Sama-sama, ke Mike. With Mike. Sama ya. Sukses dengan segala macam karyanya, amin, dengan apa yang amin. diperjuangkan. Betul, Amin. lancar segala macamnya. Kita ada di belakang lu. Siap. Sehat selalu. Enggak, kita di depan dia sekarang masih. Sekarang. Kalau belakang di Nanti sana. kalau dia pulang, kita di belakang dia. Boleh, sukses terus ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Banyak. Siap. Thank you. Talkers, kita akan lagi di Talk with No Mike selanjutnya. Bye.